Halo, perkenalkan nama saya Marlisa Nandasa Putri dengan NIM 206005 dari kelas C Sekolah Tinggi Pariwisata Abarukumo Yogyakarta. Di sini saya akan membahas tentang wawancara yang efektif dan merancang wawancara situasional terstruktur. Mari simak video berikut ini. Sebelum itu, kita harus tahu apa sih wawancara itu? Wawancara kerja atau disebut juga interview kerja adalah salah satu tahapan yang bisa dilakukan perusahaan sebelum merekrut seorang karyawan. Dalam tahapan tersebut, biasanya Anda akan dipertemukan oleh perwakilan departemen HRD atau bisa disebut juga Human Resource Development. 5 tips wawancara yang efektif. Yang pertama yaitu siapkan sejak dini. Jadikanlah setiap sesi wawancara itu efektif dengan benar-benar memahami deskripsi pekerjaan dan persyaratan yang diperlukan untuk posisi tersebut. Yang kedua, bersikap profesional. Jadi, kandidat yang baik akan menanggapi wawancara dengan serius dan tidak akan terlambat datang ke sesi wawancara. Seperti kita harus on time dan tidak boleh terlambat ketika sesi wawancara, bersikap sopan dan profesional. Kemudian yang ketiga, sampaikanlah struktur wawancara. Sampaikan struktur wawancara pada kandidat untuk mempunyai gambaran akan apa agenda berikutnya. Yang keempat, mengamati tanda dan kecocokan dengan budaya perusahaan. Hindari monopoli percakapan dan biarkan kandidat yang lebih banyak berbicara. Perhatikan tanda-tanda seperti kontak mata, bahasa tubuh, cara berjabat tangan, dan apakah mereka berpenampilan dengan baik. Jadi, penampilan juga harus diperhatikan, seperti penampilannya yang sopan dan perilakunya yang baik. Yang kelima, tindak lanjut. Berterima kasihlah pada kandidat dan berikan informasi tentang langkah selanjutnya sebelum mengakhiri sesi wawancara. Jadi, tetap memberitahukan hasil kepada mereka apakah wawancara mereka berhasil atau tidak. Kemudian, kita akan membahas wawancara situasional terstruktur. Wawancara situasional ini fokus pada kinerja masa depan. Umumnya, pewawancara akan memberi kamu sebuah masalah dan bertanya cara kamu menyelesaikan masalah tersebut. Pada wawancara situasional ini, pertanyaan yang diberikan difokuskan pada kemampuan pelamar dalam menanggapi suatu situasi yang ada sekarang dan mendatang. Kemudian kita akan membahas langkah-langkah dalam mengembangkan wawancara situasional. Yang pertama yaitu mengumpulkan insiden kritis. Yang kedua, menuliskan kembali insiden ke dalam bentuk situasi. Yang ketiga, terjemahkan insiden ke dalam bentuk pertanyaan situasional. Yang keempat, kembangkan beberapa jawaban untuk tiap pertanyaan. Yang kelima, dalam skala 5, berikan nilai untuk level performasi tiap jawaban. Yang keenam, pilih jawaban yang paling mewakili nilai 5 pada skala. Kemudian yang terakhir yaitu lakukan studi validasi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang wawancara yang efektif dan merancang wawancara situasional terstruktur. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.